Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi tentang kemampuan representasi matematis. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri, Hamidah, sebagai moderator, dan penyaji lainnya yaitu Kak Auci Pernia, Kak Atika Hamefta, Kak Endah Zulfah, dan Kak Tia Marsa. Nah, untuk penjelasan pertama itu akan saya jelaskan sendiri tentang pengertian kemampuan representasi matematis. Yang pertama itu menurut NCTM tahun 2000, representasi adalah suatu konfigurasi atau sejenisnya yang berkorespondensi dengan sesuatu, mewakili, melambangkan, atau menyajikan sesuatu. Yang kedua itu menurut Jens and Knut. Representasi adalah sebuah model atau model alternatif dari situasi masalah yang digunakan untuk menemukan solusi. Yang ketiga, menurut Fadilah tahun 2000, representasi adalah ungkapan-ungkapan dari ide matematis yang ditampilkan siswa sebagai model atau bentuk pengganti dari suatu situasi masalah yang sedang dihadapinya sebagai hasil interpretasi pikirannya. Yang terakhir yaitu menurut Sabirin tahun 2014 mengatakan bahwa representasi adalah suatu bentuk interpretasi dari pemikiran siswa terhadap suatu masalah yang digunakan sebagai alat bantu dalam menemukan solusi dan dari permasalahan tersebut. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa kemampuan representasi matematis itu adalah kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide-ide matematika yang dapat berupa diagram, gambar, tabel, grafik, simbol matematika, model matematika, kata-kata, dan sebagainya sebagai alat bantu untuk menyelesaikan permasalahan. Baiklah, selanjutnya indikator kemampuan representasi matematis yang akan disampaikan oleh Kak Tia. Kepada Kak Tia, dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Indikator kemampuan representasi matematis. Menurut NCTM tahun 2000, yang pertama menggunakan representasi untuk memodelkan dan menafsirkan masalah matematika secara fisik. Kedua, membuat dan menggunakan representasi untuk mengatur, merekam, dan mengkomunikasikan ide-ide matematika. Ketiga, memilih, menerapkan, dan menerjemahkan suatu representasi matematika untuk menyelesaikan masalah matematika. Selanjutnya, menurut Huiker tahun 2015. Yang pertama, verbal, menggunakan bahasa atau kata-kata atau frasa dalam menginterpretasi, diskusi, definisi, atau menggambarkan ide-ide matematis, serta menghubungkan formal dan informasi bahasa matematis. Yang kedua, visual, mengolah informasi matematis yang diperoleh untuk membuat suatu gambaran guna melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga, simbolik, menggunakan suatu pengalaman yang telah diperoleh guna menyelesaikan masalah matematis. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Tia. Selanjutnya itu indikator kemampuan representasi matematis menurut ahli lainnya akan disampaikan oleh Kak Tika. Kepada Kak Tika, dipersilakan. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan indikator kemampuan matematis menurut Muzakir pada karunia tahun 2016. Yang pertama, siswa dapat menggunakan kemampuan representasi siswa. Yang kedua, siswa mampu menggunakan representasi persamaan atau ekspresi matematika. Dan yang ketiga, siswa mampu menggunakan notasi kata atau teks tertulis. Maka, adapun indikator kemampuan representasi matematis yang akan penilai ada 3, yaitu representasi visual atau gambar, yakni mampu menggunakan representasi visual untuk menjawab soal matematika.
Kedua, representasi simbolik atau persamaan matematika, yaitu mampu menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan simbol atau persamaan matematika. Kemudian yang ketiga, representasi verbal, yaitu mampu menjawab pemecahan masalah matematika dengan kata-kata tertulis. Baik, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Tika. Selanjutnya itu tentang kriteria penskoran representasi matematis yang akan disampaikan oleh Kak Endah. Kepada Kak Endah, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai kriteria penskoran representasi matematis. Untuk skor 0, itu tidak ada jawaban. Kalaupun ada, hanya memperlihatkan ketidakpahaman tentang konsep. Untuk skor 1, itu hanya sedikit dari model matematika, visual, atau ekspresi matematika, atau teks tertulis yang benar. Untuk skor 2, itu mampu menentukan model matematika, baik visual, ekspresi, atau teks tertulis dengan benar, namun salah dalam mendapatkan solusi. Untuk skor 3, itu mampu menentukan model matematika, visual atau ekspresi matematika, atau teks tertulis dengan benar. Kemudian melakukan perhitungan atau mendapatkan solusi yang benar, namun terdapat sedikit kesalahan simbol. Dan untuk skor 4, itu mampu menentukan model matematika, visual atau ekspresi atau teks tertulis dengan benar, kemudian melakukan perhitungan atau mendapatkan solusi yang benar dan lengkap. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Endah. Yang terakhir yaitu soal-soal yang berkaitan dengan kemampuan representasi matematis yang akan disampaikan oleh Kak Auci. Kepada Kak Auci, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami akan menjelaskan tentang soal-soal kemampuan representasi matematis. Yang pertama yaitu indikator representasi visual. Soalnya, dalam suatu ujian, penilaian ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap jawaban yang benar akan diberikan nilai 2. Jika jawaban salah, akan diberikan nilai negatif 1. Dan untuk soal yang tidak dijawab, diberikan nilai 0. Berikut tabel penilaian ujian siswa tersebut. Nama siswa, jumlah jawaban benar, jumlah jawaban salah, tidak dijawab. Andi, 19,65. Erik, 25,55. Diana, 13,10,7. Rani, 22,53. Tiara, 10,10,10. A. Berapakah nilai yang berhasil didapatkan oleh Reni? B. Nilai terbesar didapatkan oleh C. Buatlah kembali tabel di atas dengan mengurutkan nama siswa yang mendapat nilai tertinggi sampai dengan terendah. Jadi di sini indikator representasi visualnya yaitu terdapat pada tabel. Yang kedua yaitu indikator representasi ekspresi matematis, persamaan matematis. Soalnya, seorang nelayan rata-rata dapat menangkap 91/4 kg ikan setiap hari. Berapa kilogram ikan yang dapat ditangkap selama 6 hari? Jadi dari soal ini, siswa mampu mencari persamaan matematis dari soal cerita ini. Yang ketiga, indikator representasi verbal. Pada pukul 7 pagi, suhu kota D negatif 2 derajat Celcius. Jika setiap 3 jam, suhu di kota tersebut naik 2 derajat Celcius, berapakah suhu kota D pada pukul 1 siang? Di sini, pada soal ini, siswa mampu menjelaskan dalam kata-kata maksud dari soal ini. Next. Di sini jawaban dari siswa
sesuai dengan skornya. Yang pertama yaitu skor 4, di mana pada skor 4 ini siswa mampu menentukan model matematika dengan benar, kemudian melakukan perhitungan atau mendapatkan solusi yang benar dan lengkap. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa siswa sudah mampu melibatkan representasi visual berupa tabel untuk menjawab soal matematika. Next. Untuk jawaban skor 3, siswa mampu menentukan model matematika dengan benar, kemudian melakukan perhitungan atau mendapatkan solusi benar, namun terdapat sedikit kesalahan. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa siswa mampu menggunakan representasi visual berupa tabel untuk menjawab soal matematika. Dari tabel yang dibuat, membantu siswa untuk mengetahui perolehan nilai siswa dari yang tertinggi hingga terendah. Selain itu, dari tabel, siswa terbantu untuk melihat perolehan nilai yang didapatkan oleh masing-masing siswa. Namun, pada jawaban siswa bagian B tidak menjelaskan perolehan nilai total yang didapatkan oleh Erik. Next. Untuk jawaban skor 2, artinya siswa mampu menentukan model matematika dengan benar, namun salah dalam mendapatkan solusi. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa siswa mampu menggunakan representasi visual berupa tabel, namun tabel yang dibuat tidak menjawab perintah pada soal untuk mengurutkan perolehan nilai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Siswa cukup mampu menggunakan representasi visual berupa tabel untuk menjawab soal matematika karena jawabannya yang kurang tepat. Next. Jawaban skor 1, artinya hanya sedikit dari model matematika yang benar. Dari hasil jawaban siswa menunjukkan bahwa siswa menggunakan representasi visual berupa tabel, namun tidak menunjukkan jawaban yang benar. Siswa hanya menuliskan bentuk tabel tetapi tidak memahami konsepnya. Untuk jawaban 0, artinya untuk skor 0, artinya tidak ada jawaban. Kalaupun ada, hanya memperlihatkan ketidakpahaman tentang konsep. Dan ini untuk skor jawaban dan jawaban yang soal nomor 2. Bapak-bapak dan Ibu bisa lihat di PPT yang telah kami berikan sebelumnya. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi kelompok 2 tentang kemampuan representasi matematis. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.